Om Swastiastu. Semangat pagi rekan-rekan. Perkenalkan, saya Niputu Raningsih, guru mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 7 Denpasar. Dalam video pembelajaran ini, saya akan membahas mengenai kelangkaan dan biaya peluang dalam memenuhi kebutuhan. Mari simak video berikut ini. Mengidentifikasi kelangkaan dan biaya peluang dalam memenuhi kebutuhan. Yang pertama ini saya akan membahas mengenai kelangkaan. Perhatikan gambar tersebut. Kenapa sih orang-orang melakukan hal demikian? Dengan kondisi tersebut, dapatkah rekan-rekan menjelaskan pengertian dari kelangkaan? Kelangkaan merupakan karakteristik manusiawi. Kelangkaan terjadi ketika kebutuhan manusia yang tidak terbatas berhadapan dengan sarana pemuas kebutuhan yang terbatas. Sehingga kelangkaan adalah kondisi di mana manusia memiliki sumber daya ekonomi yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Seperti yang terlihat pada gambar tersebut, orang-orang mengantri untuk mendapatkan air bersih, yang mana air bersih sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun di berbagai wilayah, keberadaan air bersih sangat sulit didapatkan, sehingga di berbagai wilayah tersebut air bersih merupakan salah satu kebutuhan yang sangat langka. Kelangkaan menurut ilmu ekonomi mengandung dua pengertian, yaitu yang pertama, langka karena jumlahnya tidak mencukupi dibandingkan dengan jumlah kebutuhan, dan yang kedua, langka karena untuk mendapatkannya dibutuhkan pengorbanan. Selanjutnya, penyebab kebutuhan langka. Tahukah kalian apa yang menyebabkan benda pemuas kebutuhan itu langka? Kelangkaan benda pemuas kebutuhan terjadi karena beberapa sebab. Yang pertama, karena terbatasnya persediaan sumber alam. Kedua, terbatasnya kemampuan manusia untuk mengolah alam. Ketiga, karena meningkatnya kebutuhan manusia yang lebih cepat dari kemampuan manusia untuk menghasilkan atau belum ditemukan sumber-sumber baru. Yang keempat, karena bencana alam, dan yang kelima, karena adanya konflik atau perang. Pembahasan yang kedua ini mengenai biaya peluang. Pernahkah dalam hidup rekan-rekan merasa bingung untuk mengambil keputusan? Misalkan dalam memulai sebuah karir, rekan-rekan dihadapkan pada dua pilihan. Yang pertama, kerja di rantauan, gaji lumayan 5 juta rupiah, tetapi harus ngekos dan biaya untuk makan sehari-hari. Atau pilihan yang kedua, kerja dekat rumah, gaji cuma 2 juta rupiah, tapi bisa tinggal dan makan bebas di rumah. Baik, saya berikan contoh yang lebih sederhana. Misalkan rekan-rekan ingin nyemil sesuatu. Rekan-rekan hanya memiliki uang sebesar 15.000 rupiah. Rekan-rekan bingung nih, mau beli martabak telur atau terang bulan aja ya? Dengan adanya dua pilihan makanan tersebut, rekan-rekan harus memutuskan untuk memilih salah satu dari pilihan tersebut. Dan akhirnya rekan-rekan memilih untuk membeli terang bulan saja. Kalau rekan-rekan pernah melakukan hal seperti itu, dalam ilmu ekonomi disebut sebagai biaya peluang. Artinya, biaya peluang dalam ilustrasi tersebut adalah martabak telur. Dengan rekan-rekan memilih terang bulan, maka rekan-rekan akan kehilangan kesempatan untuk membeli martabak telur.
Dalam ilmu ekonomi, biaya peluang adalah nilai barang atau jasa yang dikorbankan karena memilih alternatif barang atau jasa yang lain. Nah, kenapa sih biaya peluang bisa muncul? Biaya peluang muncul karena sumber-sumber daya ekonomi bersifat terbatas, sehingga memaksa manusia untuk melakukan pilihan dalam memenuhi kebutuhannya, yang tentunya didasarkan pada skala prioritas kebutuhan. Pilihan yang dibuat akan mengakibatkan pengorbanan pada pilihan yang lain dan timbulnya biaya peluang. Dalam perhitungannya, biaya peluang tidak selalu berhubungan dengan uang. Bisa juga berupa waktu, kesenangan, keuntungan di masa depan, dan faktor-faktor yang lainnya. Dalam pengambilan keputusannya, biaya peluang ini tergantung pada tujuan dan situasi yang dialami individu. Untuk mencari biaya peluang, yaitu dengan cara mencari pilihan yang ditinggalkan dengan nilai tertinggi. Simaklah contoh berikut ini. Ayu mempunyai modal dan keterampilan menjahit pakaian. Membuka usaha mandiri dengan peluang mendapatkan keuntungan kurang lebih 1 juta rupiah per minggu. Pada saat yang bersamaan, Ayu mendapat tawaran bekerja di garmen ternama dengan gaji Rp5.500.000 per bulan. Berapa besarnya biaya peluang bagi Ayu? Pembahasan. Ketika Ayu menjalani usahanya sebagai penjahit, ia mendapatkan 1 juta rupiah per minggu, sehingga dalam sebulan ia mendapatkan 4 juta rupiah. Namun ketika Ayu memilih sebagai pegawai garmen, dia akan mendapatkan gaji sebesar Rp5.500.000 per bulan. Dalam hal ini, biaya peluang Ayu adalah bekerja sebagai pegawai garmen dengan gaji Rp5.500.000. Artinya, Ayu harus meneruskan usaha menjahitnya dan merelakan kesempatan mendapatkan pendapatan potensial sebagai pegawai garmen sebesar Rp5.500.000. Agar rekan-rekan lebih paham mengenai biaya peluang, silakan kerjakan contoh soal berikut. Bunga bekerja penuh waktu mendapatkan gaji sebesar Rp3.500.000 per bulan. Kemudian ia ditawarkan sebagai reseller di bisnis temannya yang mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000 per hari. Berapa biaya peluang bagi Bunga? Baik, demikianlah video pembelajaran mengenai kelangkaan dan biaya peluang dalam memenuhi kebutuhan. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa.